ketiga kalau kita mampu beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjihad atau berjuang, maka kata Allah, wa ulaika humul faizun, mereka lah yang akan mendapatkan sebuah kemenangan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan izinnya atau kudrat iradatnya sehingga alhamdulillah kita semua pada saat ini sudah masuki hari ke-23 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita kali ini bisa diterima atau terhindar dari aktivitas yang bisa membatalkan terhadap datiah puasa atau membatalkan pahala puasa kita, sehingga semoga puasa kita ini betul-betul puasa yang diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam ya Allah semoga dilimpah curahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, sehingga semoga sampai kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk umatnya, sehingga nanti di hari kiamat kita mendapatkan jaminan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwan billah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali untuk mengisi acara kultum yang mana pada materi yang telah lalu telah dijelaskan, yaitu mengenai surah Al-Baqarah ayat 21 tentang kewajiban pertama atau tugas pertama kepada manusia di saat mereka balik. Dan pada materi yang kedua yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 208, yaitu kelanjutan dari tugas pertama, yaitu sebagai orang yang beriman agar masuk kepada Islam secara kafah. Dan untuk kali ini insya Allah kita akan membahas atau mengkaji tentang surah At-Taubah ayat 20. Allah berfirman sebagaimana telah saya bacakan dalam mukadimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat ini merupakan sebuah konsep dalam Islam, sebagaimana ketika seseorang telah meyakini dalam hati sepenuhnya, telah membenarkan dengan segenap jiwanya tentang agama yang akan dia peluk,
atau agama yang akan dia jalankan. Maka dalam Islam, khususnya dalam surah At-Taubah ini ada 3 konsep bagi orang-orang yang akan mendapatkan sebuah kemenangan di hadapan Allah. Artinya, setelah kita bertauhid kepada Allah, lalu kita siap untuk menyerahkan diri terhadap aturan Allah, siap melaksanakan segala konsekuensi yang ada dalam Al-Quran, siap menjalankan segala perintah Allah, siap meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang dalam Al-Quran ini. Sedikit untuk kita menyempurnakan dalam keimanan kita beberapa poin atau beberapa tauhid, beberapa kedudukan Allah yang mesti kita tauhidkan, yang mesti kita yakini, yang menjadi dasar konsep kehidupan kita untuk menjalankan syariat agama Allah. Di antaranya yaitu tercantum dalam surah An-Nas ayat 1 dan ayat 3. Yaitu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Dalam ayat ini ada 3 kedudukan Allah yang mesti kita yakini dengan segenap jiwa raga, sepenuh hati kita, agar ketauhidan kita betul-betul lurus, tidak terkontaminasi dengan sifat kesyirikan. Sebab kalau kita menjalani keimanan dengan adanya kesyirikan dalam hati kita, melaksanakan ibadah kepada Allah, tapi dalam hati kita, dalam keyakinan kita masih ada hal-hal selain dari 3 kedudukan Allah, maka tidak sahlah ibadah kita, dan ibadah kita pun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kedudukan Allah dalam surah An-Nas ini, yang pertama Rabb. Allah itu sebagai Rabb, artinya Allah yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki atau yang mempunyai alam semesta berikut segala isinya, yaitu kita semua. Maka ketika kita meyakini dengan adanya Rabb ini, dengan Rabbnya Allah, dengan kepengurusan Allah, maka segala sesuatu kita akan merasa tenang, merasa nyaman bahwa kita itu diatur dan diurus oleh Allah segala sesuatu yang kita miliki. Nah, dalam kepengurusan Allah, dalam Rabb ini, dalam Rabbnya Allah ini, maka harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah mengatur keadaan alam semesta, Allah mengatur kehidupan manusia di dunia ini dengan Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak akan bisa mengurus diri kita semua. Al-Quran tidak bisa mengurus tentang kehidupan manusia, melainkan kita yang harus menjalankannya. Artinya kita sebagai pengatur dan pengurus yang berdasarkan konsep Al-Quran itu hakikatnya tentang rububiyahnya Allah. Ketika kita mampu mengatur dan mengurus kehidupan kita sesuai dengan aturan Allah, maka terwujudlah kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin, yang mengatur dan mengurus tentang keadaan manusia dan keberadaan alam semesta ini. Coba kita bayangkan, agar menjadi ibrah, menjadi ayat bagi kita semua. Di langit itu isinya beragam atau banyak isinya, planet dan hal-hal yang lainnya, matahari, bulan, bintang, planet dan sebagainya. Tapi mereka berjalan sesuai dengan pengaturan Allah, berjalan sesuai dengan kepengurusan Allah. Maka sampai saat ini kita lihat di langit begitu aman dan damai. Tidak pernah ada berita yang mengatakan
ada planet yang bertabrakan atau berseberangan jalan sehingga terjadinya kerusakan, tidak ada. Tetapi bulan berjalan sendirinya sesuai dengan aturan Allah. Matahari berjalan dengan sendirinya sesuai dengan kepengurusan Allah. Bahkan bintang pun berjalan dengan sendirinya sesuai dengan keputusan dan ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan. Sehingga mereka berjalan sesuai dengan ketetapan Allah, yang akhirnya tidak ada yang terjadi kerusakan dan timbullah sebuah keamanan. Nah, kalau kita berpikir, kita lihat kondisi alam semesta saat ini, keberadaan manusia saat ini, terjadi kekacauan di mana-mana, terjadi huru-hara di mana-mana. Tetangga dan tetangga selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, atau tetangga dengan tetangga bersifat tidak baik, tidak harmonis, tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak mengikuti apa yang telah Allah atur, apa yang telah Allah urus sesuai dengan konsep Al-Quran. Yang kedua yaitu Malikin Nas, Allah sebagai raja, raja manusia, raja di atas raja. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang telah bertauhid kepada Allah, maka kita mesti mewujudkan kerajaan Allah di dunia saat ini, di dunia ini. Artinya mewujudkan sebuah kerajaan karena Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai dasar aturan bagi kehidupan manusia. Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Raja yang memutuskan segala sesuatu ketetapan di alam dunia ini. Sehingga kita harus menjadikan kita sebagai hamba Raja. Bagaimana caranya kita agar termasuk sebagai hamba Raja, hamba Allah? Maka lihatlah dalam Al-Quran ini, surah At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dharu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan yang berhijrah, pindah, merubah kebiasaannya. Serahkan diri kita kepada aturan Allah, pindahkan kebiasaan kita kepada yang syariat, tinggalkan segala sesuatu yang di luar dari syariat, maka itulah orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fisabilillah, yaitu berjuang, mempertahankan, memperjuangkan, mengupayakan di jalan Allah agar syariat Allah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai apa yang telah Allah kehendaki di muka bumi ini. Dengan cara apa kita berjuang memperjuangkan tegaknya syariat Allah ini? Yaitu dengan jiwa raga dan harta kita. Dengan jiwa raga kita melaksanakan syariat, dengan harta kita menjalankan syariat perintah Allah. Maka lengkaplah konsep Al-Quran, yaitu iman, hijrah, dan berjihad. Ketika kita mampu melakukan tiga hal, beriman, meyakini dengan hati kita, sepenuh hati kita tentang Rabb-Nya Allah, tentang Maliknya Allah, tentang ilahnya Allah, maka rubahlah kebiasaan kita dengan masuk dalam sistem syariat Allah, yaitu dengan berhijrah. Dalam konsep hijrah ini, yaitu masuknya manusia ke dalam agama Islam, itu yang dikatakan dengan hijrah. Setelah masuknya manusia yang beriman kepada Islam, maka di dalam Islam ada sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia. Disitulah manusia berjuang, memperjuangkan dirinya agar selalu berjalan melaksanakan syariat Allah. Sehingga kalau kita mampu beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjihad atau berjuang, maka kata Allah, wa ulaika humul faizun, mereka-merekalah yang akan mendapatkan sebuah kemenangan dari Allah. Iwan billah rahimakumullah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan tentang konsep dalam Islam. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan ini, umumnya bagi teman-teman semua yang mendengarkan tentang tausiah ini. Mungkin demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.